Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengulas dari sisi validitas data. Bagaimana kita itu hendaknya di dalam beragama ini bisa mencari bukti. Tidak hanya ikut-ikutan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau tidak begitu saja beriman kepada Isra dan Mi'raj itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi hari beliau cerita kepada masyarakat, tadi malam aku diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam riwayat itu melalui Yathrib, jadi tidak langsung ke Palestina, tapi dari Mekah ke Madinah. Berapa kilometer itu? Sekitar mungkin 400-an ya. Jauh. Ke Madinah, terus ke Tursina, Mesir. Setelah itu baru ke Bethlehem, ke Masjidil Aqsa, Palestina. Itu Isra-nya. Kalau ambil jalur pintas saja itu sekitar 1.200 km dari Mekah ke Palestina. Setelah itu ke Sidratul Muntaha, naik ke langit, Mi'raj. Diceritakan di tengah-tengah masyarakat, mereka jelas nggak percaya. Bahkan orang-orang kafir kemudian menyuruh Rasul itu cerita terang-terangan untuk apa? Dalam rangka dibully. Ini kesempatan bagus untuk membuli Nabi, supaya dikatakan betul-betul gila. Karena nggak mungkin secara teknologi saat itu, bahkan saat ini pun kalau secara teknologi akan berat sekali itu. Pian dari sini jangankan ke jauh lah, ke sini ke Surabaya, terus misalnya bilang ke Aceh, besok pagi sudah di sini lagi. Kira-kira banyak juga yang meragukan cerita itu walaupun mungkin. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika diberitahu oleh kafir Quraisy? Kafir Quraisy datang kepada Abu Bakar ini ingin memprovokasi Abu Bakar, supaya Abu Bakar nggak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dalam memvalidasi berita itu cari sumbernya. Ini pelajaran pertama. Maka dalam Sirah Ibnu Hisam dikatakan, kata Abu Bakar, wallahi la in kana qalahu laqad shadaq. Demi Allah, kata Abu Bakar, kalau memang betul Muhammad bicara begitu, sungguh dia telah betul. Dia benar. Aku percaya kalau memang Nabi yang mengatakan. Artinya apa? Untuk memvalidasi sesuatu lihat sumbernya. Kalau sumbernya itu orang yang terpercaya, maka beri contreng satu, ini bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Sebaliknya kalau yang berbicara itu biasa berdusta, omongannya nggak jelas, bisa membunguli orang, mengambil investasi dari orang, hilang, nggak bisa dipercaya begitu, maka itu tanda, belum tentu memang salah, tapi itu tanda sudah berita itu nggak layak dipercaya. Jadi kalau cerita lihat sumbernya kemana. Tidak sekedar yang berbicara ini sudah gelarnya bagus, tidak cukup itu. Langkah kedua itu diverifikasi lagi datanya. Maka Abu Bakar ketika setelah mengatakan kepada orang kafir Quraisy itu, kalau memang betul Muhammad berbicara begitu, maka sungguh berita itu betul. Beliau tidak sekedar itu, beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau katakan kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, ahaddatsta haula'il qaum. Wahai Nabi Allah, betulkah engkau itu telah berkata kepada kaum tersebut, annaka ji'ta baital maqdis hadhil lailah, bahwasanya engkau telah datang ke Baitul Maqdis pada malam ini, malam tadi. Ini kenapa? Karena bisa jadi orang itu menyandarkan berita itu tidak betul. Jar Muhammad begini jar, padahal Nabi Muhammad tidak suah berbicara begitu. Ada kita waktu perjalanan dari Batu Licin,
naik itu travel. Sopir travelnya itu cerita sedang ada problem dengan istrinya. Kita sebagai penumpang agak khawatir juga, ya. Yang nyetir ini ada trouble dengan istri. Salah-salah dia ingin bunuh diri, kita nggak ingin bunuh diri, ikut juga mati. Kita ngobrol dengan teman kita bertiga waktu itu. Akhirnya cerita, dia ingin datang ke situ dalam pagar. Ada tuan guru di situ yang bisa merekatkan hubungan suami dengan istri. Ya, cerita-cerita kehebatan tuan guru itu, yakni biasa sholat Jumatnya nggak di sini tapi di Mekah. Jadi sholat Jumatnya di Mekah, saking hebatnya. Ya kita nggak menolak, nggak mengiyakan, itu berita kan. Tapi kita punya teman orang situ, orang dalam pagar. Kita tahu namanya, tuan guru tersebut tidak kita sebut. Kemudian kita tanya teman kita, betulkah cerita itu? Dia ini yang kenal betul dengan tadi. Nggak benar katanya. Nggak benar, Jumatan biasa ya juga. Artinya apa? Jangan juga kita itu kemudian menyalahkan seseorang gara-gara seseorang itu diberi sandaran cerita yang tidak betul. Bukan tuan gurunya yang salah, tapi orang-orang ini mau olah cerita. Kalau kita telusuri, banyak juga mungkin siapa yang pertama kali bercerita itu. Bisa juga tukang ojeknya supaya laris ojek ke situ ya kalau ya, banyak kemungkinan. Kadang terlalu fanatik itu akhirnya diolah-olah cerita. Saya aja ketika ngisi akikohan pernah ya, pakai motor, saya parkir. Setelah itu ada orang yang mau mengambilkan motor saya ini, ya orang dari tuan rumah, ya, mau mengambilkan, nggak bisa. Dikiranya saya ini sakti atau apa ya, bisa motor nggak bisa digerakkan. Padahal biasa aja, mungkin dia yang salah itu, entah apa begitu. Kalau itu dibiarkan bisa muncul cerita yang enggak. Wah, guru ini, ustadz ini bisa mengunci motor. Nyata ya bisa mengunci motor, unjuk ya kuncinya. Itu sumber berita. Bisa jadi yang dijadikan berita tidak berkata begitu, tapi ceritanya diolah-olah. Jadi kalau tadi pertama lihat siapa yang berbicara, yang kedua cek betulkah orang tersebut berbicara begitu. Jadi Abu Bakar nggak kemudian percaya mendengar rumor di masyarakat, tapi beliau datangi Rasul, tanya kepada Rasul, betulkah engkau yang berbicara begitu tadi malam engkau pergi ke Baitul Maqdis wahai Rasulullah? Setelah Rasulullah mengatakan betul, artinya memang perkataan tadi betul. Apakah selesai pengujiannya? Tidak sesederhana itu. Abu Bakar kemudian mengatakan, ya Nabi Allah, fasif huli, wahai Nabi Allah, ceritakan itu bagaimana kondisi Baitul Maqdis itu yang engkau datang ke sana. Fa inni qad ji'tuhu, sesungguhnya aku dulu pernah datang ke sana. Ini penting juga. Jadi jangan kemudian serta-merta kita percaya orangnya meheehakan langsung kita telan, belum tentu juga. Ini pelajaran dari Abu Bakar As-Siddiq. Bukan beliau itu beriman ditelan mentah-mentah, tidak. Beliau verifikasi itu. Untuk urusan yang memang agak aneh secara nalar perlu diverifikasi. Maka beliau minta bagaimana kondisi Baitul Maqdis itu. Kalau dijelasin, oh misalnya masjidnya catnya putih, ada lampu hias di tengah, itu bukan Baitul Maqdis, itu Masjid Hajjah Nuriyah. Berarti ceritanya tadi memang betul perjalanan, tapi bukan ke Baitul Maqdis, tapi ke Kalimantan Selatan. Kalau ceritanya begitu, itu perlunya verifikasi, karena bisa jadi orang nggak berdusta tetapi keliru yang disampaikan. Ada ustadz misalnya cerita, tadi malam aku bermimpi didatangi Nabi Muhammad.
Ngomong begitu jangan dilaporkan. Ini kan ada orang Indonesia ya, ada ustadz begitu dilaporkan. Dituruh nyebar hoax. Padahal bagaimana menunjukkan mimpi itu betul atau tidak? Ya. Caranya sebetulnya ya tinggal diklarifikasi, betulkah dia mimpi bertemu Rasul? Paling tidak itu klarifikasinya adalah dengan, coba bang, yang engkau temui itu orangnya seperti apa? Jadi diverifikasi sifat-sifat orangnya itu. Kita kan ada belajar Syama'il al-Muhammadiyah ya, sifat-sifat Nabi itu kita tahu. Bagaimana bentuk wajahnya, kulitnya, tingginya bagaimana, dan seterusnya. Coba ditanya sifat-sifatnya itu. Misalnya dia cerita, yang jelas dia mengaku Muhammad namanya. Ketika aku tanya siapa namamu? Muhammad. Terus gimana wajahnya? Kulitnya warnanya apa? Warnanya hitam misalnya. Terus apa yang waktu itu dilakukan? Bawa gerobak misalnya. Terus apa pesannya? Suruh beli pentol. Oh itu Muhammad betul, tapi Muhammad tukang jual pentol. Kalau ciri-cirinya begitu. Nah, ini perlunya verifikasi. Jadi pertama sebutkan apa? Cek sumbernya. Yang kedua itu cek betulkah memang di sumber itu ada. Karena sekarang kadang banyak orang asal catut aja. Cantumkan ini ada di kitab-kitab ini ya. Cek betul ada enggak? Itu untuk yang aneh-aneh ya. Kalau yang biasa menghabiskan waktu kita ngecek itu. Yang kedua itu untuk orang yang biasa berbicara di depan publik. Apalagi punya gelar, itu amanah yang besar, jangan sembarangan berbicara. Cek dulu datanya. Karena apa? Omongan itu akan dipakai oleh masyarakat. Beberapa bulan yang lalu ada banyak masuk ke WA itu nanya tentang ada ceramah seorang profesor yang mengatakan bahwasanya ada perjanjian Nabi dengan Nasrani Najran. Perjanjian Nabi dengan Nasrani Najran bahwasanya Nabi itu menyuruh umatnya untuk membantu orang-orang Nasrani dalam membangun gereja. Bukan sebagai utang, tapi itu bantuan cuma-cuma. Dan ini berlaku sampai hari kiamat, kata beliau. Kurang lebih begitulah isinya itu. Tanya itu beberapa orang bertanya, sudah saya bahas, ada saya bikin. Ini beliau tidak nyebutkan sumbernya. Hati-hati seharusnya begitu. Ini kan agak aneh ya. Sementara kita tahu para ulama ahli fikih 4 mazhab itu nggak membolehkan kaum muslimin itu membangun tempat ibadah orang lain kalau secara cuma-cuma, itu nggak boleh. Yang membolehkan itu mazhab Hanafi itu kalau diupah misalnya, diupah nih bangun gereja. Sehingga ucapan ini kan aneh. Kita cari sumber datanya di mana. Perlu dicari itu, cek betul nggak? Karena tidak menyebutkan rujukannya kemana, ya kita cari ya, tentang kumpulan ini, kumpulan wasiqah atau perjanjian yang pernah dibuat oleh Rasulullah dengan orang-orang yang lain, dengan kaum yang lain. Banyak itu. Ada yang sumbernya dari orang dari Iran dan sebagainya, kita temui itu banyak literatur. Memang betul. Tetapi lupa itu untuk mengutip bahwasanya sumber itu adalah sumber yang tidak diragukan kepalsuannya. Jadi ada Dr. Hamidullah, seorang ulama dan cendekiawan. Beliau ini jenius, menguasai 22 bahasa beliau. Dr. Hamidullah. S3-nya 2 kali beliau, di Jerman dan di Prancis. Nah, waktu disertasi di Perancisnya itu yang meneliti tentang manuskrip perjanjian-perjanjian pada masa Nabi hingga Khulafaur Rasyidin. Ada disertasinya itu. Itu yang kita baca. Ternyata di situ disebutkan memang ada itu 2 manuskrip, 2 versi perjanjian Nabi dengan Nasrani Najran. Panjang itu.
Pian bisa baca. Dan beliau katakan bahwasanya di situ tidak ada syubhat, tidak ada keraguan lagi bahwasanya dua dokumen itu adalah palsu. Nah, itu yang dikutip tapi tidak dijelaskan itu palsu. Bahaya ini. Kalau kita yang ngomong tidak banyak yang dengar mungkin nggak apa-apa. Tanggung jawabnya sekedar ke yang mendengarkan kita. Tapi kalau kita posisinya sudah dianggap di masyarakat itu levelnya intelektual, harusnya hati-hati. Verifikasi sumber. Jangan hanya urusan disertasi aja harus strik ininya, sumbernya diteliti betul. Urusan pengajian sama. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dilihat kalau betul Nabi mengatakan betul. Terus beliau datangi Rasul, betul nggak Nabi mengatakan? Ternyata betul. Setelah itu ditanyakan kepada Nabi, coba jelaskan bagaimana kondisi Baitul Maqdis. Ternyata betul juga. Artinya tidak diragukan lagi bahwasanya yang disampaikan Rasul itu adalah sebuah kebenaran. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, di dalam kehidupan sekarang ini hal seperti ini sangat penting ya. Kita mendidik masyarakat, mendidik anak. Sebagai guru jangan kemudian marah kalau diprotes murid. Nabi tidak marah ketika Abu Bakar mengatakan fasif huli. Ya, coba bagaimana kondisi Baitul Maqdis, jelaskan kepadaku. Nabi tidak marah kepada Abu Bakar, kamu nggak percaya ya Abu Bakar? Tidak begitu. Tapi Nabi ceritakan. Artinya ketika ada sesuatu yang memang perlu dikelirkan, kalau kita guru ya dibukalah itu alasannya. Kalau kita pejabat dibuka data itu yang benar seperti apa. Jangan ditutup-tutupi. Pelajaran juga ini bagi kita semua. Tapi kalau urusan rumah tangga memang harus ada yang ditutup-tutupi juga ya. Jangan terlalu jujur juga ke istri, bisa marah juga nanti ya. Bah, aku cantik ada. Ya, ketika dijawab misalnya mau dijawab jujurkah, mau dijawab dengan dustakah, itu kan pilihan kita. Itu kedustaan yang boleh salah satunya kan dusta dalam rumah tangga. Tapi bukan untuk mengurangi hak istri atau hak suami. Ya, kalau dustanya untuk mengurangi hak, tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Tapi jangan sampai dengan alasan ini data harus clear sehingga semuanya itu diungkap di depan istri sehingga yang nggak menyenangkan istri pun disampaikan. Maka ini juga tidak pas. Jadi pelajaran pertama begitu, guru jangan marah untuk membuka data itu. Kemudian yang kedua, bagi murid, bagi orang yang belajar itu hendaknya tidak sungkan-sungkan walaupun yang dia verifikasi datanya ini kedudukannya lebih tinggi. Tidak mengapa. Sebagaimana Abu Bakar tadi menanyakan kepada Rasulullah untuk memantapkan. Bukan dalam rangka nggak percaya itu Abu Bakar. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim ketika bertanya kepada Allah, ya Allah, kaifa tuhyil mauta? Wahai Allah, bagaimana engkau caranya menghidupkan orang yang mati itu kayak apa? Maka Allah kan bertanya, apakah engkau nggak beriman? Tapi kata Nabi Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi. Bukan aku nggak beriman, tapi itu untuk lebih menenteramkan hatiku. Jadi bukan dalam rangka ngeyel Abu Bakar, itu bukan. Karena sekarang ini banyak orang mikirnya tadi ndake-ndake kata orang Jawa. Apa itu? Hal yang detil-detil ditakunakan yang sebetulnya nggak boleh ditakunakan. Karena apa? Bukan karena ingin mencari agar tenang imannya lebih kuat, tapi karena nggak percaya. Ada kalangan yang sekarang ini bukan ateis tapi agnostik. Kalau Bahari kan ateis nggak percaya Tuhan. Banyak itu kalangan begitu. Di 12 negara di Eropa
itu lebih dari 70% generasi mudanya itu sudah nggak percaya Tuhan. Yang paling banyak di Republik Ceko, 92% dari yang diteliti sampel itu nggak percaya lagi adanya Tuhan. Indonesia kurang lebih begitu juga lah, mulai muncul generasi begitu. Yang menolak Tuhan sudah ada, yang agnostik itu mengakui Tuhan tapi tidak mengakui agama. Itu ada, lihat ya, jadi tokoh-tokoh publik yang biasa bicara itu ada yang model begitu. Tuhan percaya tapi agama dia nggak percaya, sehingga dia nggak beragama, tapi ngakunya percaya Tuhan. Ya, ada yang masuk Kristen ya, dari Islam masuk Kristen, tapi ketika ditanya, saya tidak meninggalkan Islam, tapi saya cuma masuk Kristen, bener ya? Coba bisa ada aneh begitu. Kenapa? Kalau agamanya saya banyak, sementara kan tidak tahu agama ini yang mana yang benar. Kalau saya banyak agamanya, kan peluang masuk surganya lebih banyak. Ya Allah, lucu betul. Sekilas masuk akal ya. Sekilas masuk akal. Kalau agamanya banyak kan masuk surganya lebih banyak dia peluangnya. Kalau kadang masuk surganya lebih lewat Islam, dia masuk surga lewat Kristen. Ya Allah. Perlu dibahas kah itu? Rasanya kada usah lah. Pian kada danang kayak gitu kalau pian ada yang pikiran kayak gitu, kita tuntungakan sampai jam 1 kah? Imbah ini kena. Ada yang begitu. Kenapa bisa begitu? Karena verifikasi, atau kita istilahnya verifikasi ini apa ya? Meneliti validitas atau keakuratan sebuah perkataan atau data itu kan harus dilihat. Yang diverifikasi ini kelihatan nggak datanya itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu bisa kita lakukan untuk hal-hal yang memang terindra secara fisik. Terindra secara fisik, kayak tadi Baitul Maqdis itu kelihatan secara fisik, sehingga bisa dicek betul enggaknya dia ke sana. Tetapi hal-hal yang tidak bisa dicek secara fisik, ya jangan digunakan metode tadi. Ada metode yang lain. Ini metode berpikir ini penting ini ya. Ketika kita nggak kuasai itu, kita bisa nanti belajar ke orang-orang yang orang-orang orientalis, bisa hilang iman kita itu. Bisa hilang. Jadi apa yang tadi dilakukan Abu Bakar itu untuk hal yang terindra. Gunakan memang sains, teknologi gunakan. Mengetahui misalnya ini bulan sudah muncul atau tidak, hilal sudah muncul atau tidak, itu hal yang secara fisik bisa diketahui, bukan perkara gaib. Sehingga verifikasi seperti model yang dilakukan oleh Abu Bakar ini bisa kita lakukan. Ada seorang qadhi namanya Iyas bin Muawiyah. Kalau di dalam buku-buku tentang biografi itu disebut juga dengan sebutan Qadhi Az-Zaki, Qadhi jenius, terkenal dengan itu. Suatu ketika beliau ini sedang ru'yatul hilal bersama sahabat yang masih hidup, yakni Anas bin Malik. Jadi beliau ini kalangan tabi'in, dengan orang banyak melihat hilal. Dia dan masyarakat kadang-kadang melihatnya, tapi Anas bin Malik melihat. Beliau sebagai qadhi hakim menetapkan ini kelihatankah, enggakah masuk sudah 1 Ramadan atau enggak. Maka kemudian beliau minta ditunjukkan kepada Anas bin Malik di arah mana itu hilalnya, itu di arah mana, ditunjukkan oleh Anas bin Malik. Di sana dilihati oleh Iyas, kok enggak ada. Kada. Amun pian kayak gitu kayak apa coba? Ini tuan guru besar nih, sahabat ini melihat, kita kada melihat. Pian harus memutuskan ini sudah masuk atau belum, coba. Apa yang pian lakukan kira-kira?
Wah, kita ini ilmunya belum sampai. Ada kayak gitu, melihat bulan itu mau orang alim gak sama ya juga. Namun kelihatan, namun kada. Pasti ada sesuatu yang lain. Nah, ini perlu analisa begitu. Maka Iyas bin Muawiyah melihat Anas bin Malik dilihati Sinden ini. Apa kira-kira inilah? Rupanya ada ini alis mata ini, nah bulu yang sudah putih ada yang terpanjang menjulur ke sini. Nah, oleh Sidin dibujurakan dulu. Di mana tadi hilalnya dilihati oleh Anas lagi, kadada kelihatan jar. Kadada kelihatan. Keliru urusannya. Rupanya yang dilihat oleh Anas bin Malik itu adalah ini bulu alis ini, ada yang menjulur kelihatan seperti hilal. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini untuk perkara yang bisa diindra. Untuk urusan yang tidak bisa diindra, kembalinya ya cuma dua tadi. Ya. Pertama ke orang yang meriwayatkan, ke sanad. Jadi kalau untuk urusan gaib nggak bisa akal kita langsung masuk ke sana, nggak bisa. Tapi lihat ini riwayatnya sahih nggak? Yang kedua, lihati matan atau isinya bertentangan dengan riwayat yang sahih atau enggak. Jadi seperti itu, dua itu saja, riwayatnya benar apa enggak untuk perkara gaib. Yang kedua, lihati isinya bertentangan enggak dengan riwayat sahih yang lain. Kalau bertentangan bisa jadi maknanya itu yang berbeda. Begitu juga mempelajari agama itu. Tidak kemudian karena ini bertentangan kemudian langsung kafir atau enggak, tidak begitu. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi juga ada video ceramah tentang bumi datar. Mungkin sampean dengar juga ya. Ada yang mengatakan enggak percaya bumi datar berarti ingkar kepada Al-Qur'an, kafir. Bagaimana bisa begitu? Nah, itu bumi itu kan perkara yang bisa kita indra. Hal yang physically. Jadi pembuktian model sampai ke ngecek datanya itu bisa kita cek buminya itu. Yang kedua ada ayat. Ketika ada yang tidak sinkron di situ, ya itu bisa kemudian ditafsiri atau ditakwili. Di dalam tafsir Jalalain saja mengatakan bumi tidak datar itu juga tidak dikatakan kafir kok. Jadi itu perkara yang boleh-boleh aja, silahkan mau berpendapat seperti apa, perkara sains.